Kenapa hidupmu susah terus? Inilah alasannya. Yang pertama, kamu terlalu banyak mengeluh. Banyak orang merasa hidupnya berat. Itu bukan karena masalahnya, tapi karena ia terlalu banyak mengeluh. Mengeluh memang memberi rasa lega sesaat, tapi setelah itu, apa hidupmu berubah? Tidak ada. Maha Guru Bijak mengajarkan bahwa keluhan hanyalah pemborosan energi. Setiap kali kita mengeluh, betapa sulitnya keadaan. Sejatinya, kita sedang memberi makan rasa tidak berdaya dalam tubuh, yang akhirnya melemahkan mental kita sendiri. Maha Guru Bijak berkata, jangan berharap dunia menjadi seperti yang kamu mau, tapi jadilah dirimu menjadi seperti yang dunia berikan padamu. Artinya, daripada sibuk mengeluh, lebih baik belajar beradaptasi dan mencari cara untuk bergerak maju. Hidup memang tidak selalu adil, tapi itu bukan alasan untuk berhenti melangkah. Bayangkan, jika setiap hari, waktu dan energi yang kita habiskan untuk mengeluh, kita gunakan untuk bertindak. Bukankah itu lebih baik? Setiap langkah kecil lebih berarti daripada 1000 keluhan. Dunia ini tidak akan mendengar keluhan kita, tapi dunia ini akan melihat hasil dari tindakan kita. Maha Guru Bijak mengajarkan untuk menerima realita dengan tenang, lalu mengubahnya menjadi indah. Jadi, jika kamu merasa hidupmu sedang berat, maka berhentilah sejenak dan perhatikan dirimu sendiri. Apakah kamu terlalu sibuk mengeluh hingga lupa bergerak? Jadi, ingat, mulai sekarang, stop untuk mengeluh. Karena itu tidak ada gunanya. Yang kedua, kenapa hidupmu terus merasa susah adalah kamu terus memikirkan hal yang di luar kendali. Faktanya, salah satu penyebab hidupmu terasa berat adalah karena kamu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kamu kendalikan. Contohnya, kamu memikirkan cuaca yang tidak menentu, atau komentar orang yang tidak menyenangkan, atau masa lalu hidupmu yang tidak bisa diulang, bahkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Akhirnya, pikiran kamu dipenuhi dengan kecemasan, tapi tidak ada langkah apa-apa yang bisa kamu diambil. Filsafat Maha Guru Bijak, sederhana namun tajam, ada hal yang berada di bawah kendali kamu, dan ada juga yang tidak. Bijaklah membedakan keduanya. Yang berada di bawah kendali kamu adalah pikiran, tindakan, dan sikapmu sendiri. Yang di luar kendali kamu adalah opini orang lain, peristiwa alam, atau takdir Tuhan yang akan datang. Masalahnya, banyak orang terbalik fokusnya, yaitu sibuk mengatur yang tak bisa diatur, tapi malas mengendalikan yang seharusnya bisa. Akibatnya, energi mental kamu terkuras habis hanya untuk sesuatu yang tidak membawa hasil. Bayangkan, jika semua energi itu kamu gunakan untuk mengembangkan keterampilanmu, membangun kebiasaan baik, atau memperbaiki karakter, maka hidupmu akan terasa lebih ringan, karena kamu bekerja di wilayah yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Maha Guru Bijak mengajarkan, lepaskan beban yang bukan milikmu, seperti kapal yang membuang muatan berlebih, agar kapal tidak tenggelam, maka kamu akan lebih mudah berlayar, ketika tidak memikul hal-hal yang bukan tanggung jawabmu. Ingat, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan adalah sebagian kunci untuk menjaga ketenangan pikiran dan kestabilan hati. Yang ketiga, kenapa hidupmu merasa susah? Yaitu, kamu banyak mengejar pengakuan orang. Banyak orang terjebak dalam jebakan tak terlihat, hidup demi pengakuan orang lain. Setiap langkah diambil bukan karena benar atau bermanfaat, tapi karena ingin dipuji. Masalahnya, validasi atau pengakuan dari luar itu seperti bayangan yang timbul dan tenggelam. Ketika timbul, kamu akan dipuji, ketika tenggelam, kamu akan dicaci. Ia tidak tepat dan bisa berubah arah seketika, tergantung situasi. Jadi, jangan mengejar pengakuan. Stop. Maha Guru Bijak mengingatkan, nilai dirimu tidak ditentukan oleh suara orang lain, tapi oleh integritas dan prinsip yang kamu pegang. Dan, jika kamu dipusingkan oleh opini orang lain, artinya, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Dan saat kendali itu hilang, kebebasanmu pun ikut lenyap. Hidup demi pengakuan akan membuat kita lelah, karena standar orang lain itu selalu berubah. Yang kemarin dianggap hebat, besok bisa dianggap biasa saja. Dan pada akhirnya, kamu bukan hidup untuk dirimu sendiri, tapi dikendalikan oleh orang lain. Maha Guru Bijak mengajarkan untuk mengalihkan fokus, jadilah baik karena itu benar, bukan karena ingin terlihat baik. Dan semua harus lahir dari hatimu, bukan karena pendapat orang lain. Bekerjalah dengan sepenuh hati, meski tak ada yang menonton. Biarlah hasil berbicara, dan biarlah nilai hidupmu diukur oleh hati nurani, bukan tepuk tangan. Pengakuan orang mungkin manis, tapi ketenangan hati datang dari hidup sesuai prinsip sendiri. Ingat, penghargaan tertinggi adalah ketika kamu bisa menghormati dirimu sendiri, bahkan saat tidak ada satupun yang melihat. Dan yang keempat,
kenapa hidupmu selalu susah. Di antaranya, kamu takut gagal dan takut mencoba. Banyak orang terjebak di titik awal, bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena terlalu takut gagal. Kamu membayangkan kemungkinan terburuk, sampai-sampai tak pernah berani melangkah. Akibatnya, hidup terasa sempit, bukan karena pintunya tertutup, tapi karena kamu sendiri tak pernah mencoba membukanya. Mahaguru bijak berkata, bukan karena sulit, tapi kita tidak berani. Karena kita tidak berani, maka menjadi sulit. Rasa takut gagal sering membuat kamu lupa bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Mahaguru bijak melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai guru yang menunjukkan cara yang salah agar kamu menemukan cara yang benar. Justru hidup jadi susah ketika kamu memilih hanya mau di zona nyaman. Memang terasa tenang, tapi perlahan kamu akan membayar harganya dengan penyesalan. Tidak mencoba berarti kehilangan kesempatan berkembang. Bahkan dalam pandangan Mahaguru bijak, kegagalan yang dijalani dengan terhormat jauh lebih mulia daripada keberhasilan yang didapat tanpa keberanian. Bayangkan jika setiap tokoh besar dalam sejarah menunggu waktu yang sempurna sebelum bertindak. Mungkin mereka tak akan pernah meninggalkan warisan apapun. Jadi, waktu terbaik untuk melangkah adalah sekarang, bukan nanti. Mahaguru bijak mengajarkan, hadapi ketakutan dengan tindakan. Langkah kecil hari ini lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya adanya di kepala. Jadi, jangan takut gagal jika ingin hidupmu tidak susah terus-menerus. Dan yang kelima, kenapa hidupmu selalu susah? Yaitu, menunda yang penting, mengejar yang tidak penting. Waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Tapi ironisnya, justru inilah yang paling sering kita buang. Banyak orang menghabiskan hari-harinya untuk hal-hal remeh. Contohnya, main scroll media sosial tanpa tujuan, menonton hiburan tanpa henti, atau sibuk membicarakan orang lain, atau hari-harinya hanya untuk berjudi, bermain game, atau bersenang-senang dan bermabuk-mabukan, atau yang lainnya. Sementara tugas penting, impian besar, tanggung jawab, atau rencana masa depan justru ditunda, diabaikan, disepelekan, atau malas dan tidak mau berusaha, dan bahkan tidak pernah ada di pikirannya sama sekali. Sungguh hidupnya merugi. Mahaguru bijak memandang waktu sebagai harta yang tak ternilai. Bukan waktu kita yang singkat, tetapi kita yang banyak menyia-nyiakannya. Saat kamu menunda hal yang penting, sebenarnya kamu sedang mencuri dari masa depanmu sendiri. Penundaan kecil hari ini bisa berubah menjadi beban besar di kemudian hari. Memang, menunda itu nyaman. Otak kamu senang dengan kesenangan instan dan menghindari tantangan. Tapi, hidup yang hanya dipenuhi kesenangan sesaat, sering berujung pada penyesalan panjang. Mahaguru bijak mengajarkan disiplinlah diri. Meletakkan prioritas kamu pada hal yang membawa kemajuan. Bukan hanya kesenangan sesaat yang akan hilang begitu saja. Cobalah pikirkan, setiap hari, kamu diberi 24 jam. Jika separuhnya hilang untuk hal yang tak penting, berarti kamu sudah membuang separuh hidupmu. Yaitu waktu hilang, tenaga hilang, pikiran hilang, usia pun hilang sia-sia. Ingatlah, waktu yang hilang tak akan kembali, tapi kamu bisa mengubah cara menggunakannya mulai sekarang. Hidup yang diajarkan Mahaguru bijak adalah menuntun kita untuk bertanya sebelum melakukan sesuatu. Apakah ini membawa saya lebih dekat pada tujuan, atau menjauhkan saya darinya? Apakah ini bermanfaat untuk saya, atau tidak? Jika jawabannya menjauhkan, tinggalkan. Karena mereka yang bijak tahu kapan harus berkata tidak pada godaan, demi bisa berkata ya pada masa depan yang lebih baik. Dan yang keenam, kenapa hidupmu selalu susah? Di antaranya yaitu menghindari tanggung jawab. Banyak orang merasa hidupnya sulit karena selalu berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka cepat menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan takdir, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Padahal, semakin sering kamu melempar tanggung jawab, semakin sedikit kendali yang kamu miliki atas hidup. Mahaguru bijak mengajarkan bahwa kebebasan sejati justru lahir dari menerima tanggung jawab penuh atas pikiran, sikap, dan tindakan kita. Dan, jangan mengharapkan orang lain memperbaiki hidupmu, itu adalah tugasmu sendiri. Menghindar mungkin terasa ringan sesaat, tapi beban itu akan kembali, biasanya lebih berat. Sebaliknya, ketika kamu berani menghadapi, kamu artinya sedang membangun kekuatan mental dan rasa percaya diri. Tanggung jawab bukan beban yang membatasi, tapi kunci yang membuka kendali. Saat kamu berhasil mengambil alih, kamu akan berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pengendali hidupmu sendiri. Dan yang terakhir, kenapa hidupmu selalu susah? Jawabannya sudah pasti, boros, dan suka foya-foya. Tidak sedikit orang yang merasa hidupnya berat,
bukan karena penghasilan yang kecil, tapi karena kebiasaan menghabiskan uang tanpa kendali. Kamu bekerja keras setiap hari, siang dan malam, bahkan sampai lembur, tapi setiap gajian habis dalam hitungan hari. Bukan untuk kebutuhan pokok atau kewajiban yang lain, melainkan untuk memuaskan keinginan sesaat. Makan di tempat mahal hanya demi foto di media sosial, membeli barang yang jarang dipakai, atau kamu mengikuti tren terbaru agar terlihat tidak ketinggalan zaman, atau untuk kamu suka berpesta pora, membuang uangmu sia-sia. Maha Guru Bijak memandang kebiasaan seperti ini sebagai rantai kesusahan yang tak terlihat. Saat kita hidup boros, kita sebenarnya sedang memperpanjang rantai kesusahan itu sendiri. Memaksa diri kamu sendiri bekerja lebih keras hanya untuk menutup lubang yang kamu buat. Lebih parah lagi, rasa puas yang kamu dapat dari foya-foya biasanya hanya bertahan sebentar, kemudian akan digantikan oleh keinginan baru yang sama mengurasnya. Maha Guru Bijak mengajarkan kesederhanaan bukan sebagai bentuk kemiskinan, tapi sebagai bentuk kebebasan. Hidup sederhana berarti kamu bisa memilih, bukan dipaksa oleh gaya hidup dengan menahan diri. Kamu akan memberi ruang untuk menabung, berinvestasi, atau menggunakan uang untuk hal yang benar, atau membangun masa depan, atau membantu orang lain. Masalahnya, godaan untuk boros ada di mana-mana. Iklan, media sosial, dan tekanan lingkungan membuat kamu merasa kurang kalau tidak ikut mengonsumsi apa yang sedang tren. Tapi ingatlah, setiap kali kamu menyerah pada godaan, sebenarnya kamu sedang menukar kebebasan jangka panjang dengan kepuasan yang sementara. Maha Guru Bijak mengajarkan, uang adalah alat, bukan tuan. Ketika kamu mengendalikannya, kamu akan jadi orang bebas. Tapi ketika uang yang mengendalikan kamu, maka hidupmu akan dipenjara oleh uang. Pesan terakhir, cobalah bayangkan hidupmu seperti sebuah kapal. Setiap pengeluaran boros adalah lubang kecil di lambungnya. Mungkin satu lubang tidak akan langsung menenggelamkanmu, tapi kalau terus dibiarkan, lambat laun kapal itu akan karam. Jadi, sebelum foya-foya berikutnya, tanyalah pada diri sendiri, apakah ini membuat kapalku berlayar lebih jauh, atau justru menambah lubang di bawahnya? Karena dalam hidup, yang penting bukan seberapa megah kapalmu, tapi seberapa jauh ia bisa membawamu pulang dengan selamat. Sekian dulu pesan dari Maha Guru Bijak untuk kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ketik, like, komen, dan bagikan ke teman-teman kamu agar sama-sama mendapatkan ilmunya. Terima kasih.